Vatikan adalah persekutuan agama Katolik di Eropa yang menjadi pedoman umat Katolik di seluruh dunia. Keikutsertaan Vatikan dalam pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka dan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Diawali dengan Albertus Sugijo Pranoto yang menceritakan permasalahan negara ke Vatikan yang kemudian mendapatkan respon positif Vatikan yang menjadi satu-satunya negara Eropa yang mendukung Indonesia. Rencana Belanda untuk melakukan agresi militer yang membuat Albertus Sugijo Pranoto bercerita ke Vatikan yang kemudian Vatikan mempengaruhi Eropa. Dan dengan sikap netralnya dapat mempengaruhi Inggris dan Amerika Serikat yang mengecam tindakan yang dilakukan oleh Belanda. Pada perkembangannya, Paus Pius ke-12 memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia dan menyerukan kepada seluruh umat Katolik di dunia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Himbauan Paus Pius ke-12 mampu menggerakkan hati umat Katolik di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembukaan misi diplomatik Vatikan di Jakarta pada tahun 1947 di tingkat apostolik delegate, misi diplomatik setara dengan kedutaan besar namun tanpa konsulat dan tanpa kewenangan mengeluarkan visa. Menindaklanjuti dukungan awal tersebut, hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Vatikan pun dijalin sejak tanggal 25 Mei tahun 1950, dan terus berkembang, melahirkan saling pengertian yang baik. Terlepas dari kontras latar belakang agama mayoritas penduduk yang menghuni kedua negara, Indonesia dan Vatikan berdiri di atas landasan dan falsafah bernegara yang sama, yakni anti-ateisme dan mendukung perdamaian dunia, kerukunan antarumat beragama, serta kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Vatikan juga mengakui kontribusi besar Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia melalui berbagai forum internasional. Vatikan ikut berupaya memelihara kerukunan kehidupan beragama di Indonesia, terutama terkait perkembangan dan kehidupan umat Katolik di Indonesia. Tahta Suci Vatikan memandang, prinsip Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan beragama merupakan landasan dasar yang positif bagi kehidupan beragama dan bernegara. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Vatikan terus berkembang. Presiden Soekarno 4 kali mengunjungi Vatikan. Kemudian pada 1970, Paus Paulus ke-6 melawat ke Indonesia, dan tahun 1989 giliran Paus Yohanes Paulus II yang datang ke Indonesia. Tahun 2000, Presiden RI Abdurrahman Wahid Gus Dur juga menyambangi Vatikan. Disusul oleh suksesornya, Presiden Megawati, yang melawat ke Vatikan 2 tahun kemudian, pada 2002. Selanjutnya tahun 2009, Vatikan mengirim Kardinal Jean-Louis Tauran, Presiden Pontifical Council of Interreligious Dialog Vatikan yang setingkat menteri, berkunjung ke Indonesia. Dialog antaragama pun digelar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Kardinal Tauran juga sempat bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ada 5 bukti sejarah keterlibatan intens dan signifikan partisipasi umat Katolik dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kelima hal tersebut diungkapkan Uskup Agung Jakarta Monsinyur Ignatius Suharyo, Ketua Umum Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia pada 2017 yang lalu. Berikut 5 bukti sejarah keterlibatan Gereja Katolik Indonesia dalam perjuangan mempertahankan Indonesia yang wajib diketahui. Jejak pertama, terkait dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda dilaksanakan dalam 3 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober sore. Sidang dilaksanakan di Gedung Pemuda Katolik yang letaknya di belakang Gereja Katedral Jakarta. Dan sekarang gedung tersebut dijadikan Aula Katedral Jakarta. Jadi sejarah menunjukkan bahwa Gereja Katolik Indonesia punya peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia semenjak tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jejak kedua,
terkait dengan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Vatikan. Ini tak terlepas dari jasa Insinyur Albertus Sugijabranata seperti ditayangkan film tentangnya. Di situ ada satu momen penting di mana beliau sedang menulis, dan momen itu ternyata ketika beliau sedang menuliskan surat yang ditujukan kepada Vatikan agar Vatikan cepat mengakui kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Sehingga pada tahun 1947 saat sedang berlangsung perang mempertahankan Indonesia, Vatikan sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan membangun kantor kedutaan di Indonesia yang saat itu disebut Apostolic Delegasi. Jejak ketiga, berupa dukungan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini masih terkait dengan sikap Uskup Insinyur Sugijapranata, di mana sikapnya saat itu ketika ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Insinyur Sugijapranata pun memindahkan pusat keuskupan Semarang ke Yogyakarta. Ini adalah tindakan simbolis tetapi mau menunjukkan kepada dunia bahwa Gereja Katolik Indonesia dengan tegas dan komitmen tinggi mendukung kemerdekaan Indonesia. Jejak keempat, terkait dengan para pahlawan beragama Katolik, baik dari lingkungan angkatan bersenjata maupun dari kalangan sipil. Dari lingkungan angkatan bersenjata sipil saja ada Slamet Riyadi, Gus Sudarso, Adi Sucipto, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari kalangan sipil ada Ignatius Yosef Kasimo dan Uskup Sugijapranata. Jejak kelima, terkait dasar negara Pancasila. Sejak kemerdekaan Indonesia dimulai dari tahun 1945 sampai tahun 1956, Uskup Sugijapranata berhasil mendirikan berbagai organisasi masyarakat yang berkaitan dengan Pancasila, yaitu Ikatan Petani Pancasila, Ikatan Pekerja Pancasila, dan masih banyak lainnya. Hal ini merupakan tanda yang jelas bahwa Gereja Katolik Indonesia sejak awal sejarahnya sangat berhimpitan dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Itulah sejarah singkat dukungan tahta suci Vatikan dan perjuangan Gereja Katolik Indonesia dalam membantu merebut kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama rumah besar yang disebut Indonesia ini. Karena Indonesia adalah negara hasil perjuangan bersama dan negara kesepakatan, maka tidak ada satupun suku, agama, atau ras apapun yang mengaku paling berjuang di negeri ini. Saya 100% Katolik, saya 100% Indonesia, saya 100% Pancasila, kata Uskup Insinyur Albertus Sugijapranata.